Halo sahabat Sekolah Tekno, kalian pernah nggak saat kalian mau login ke sistem Linux kalian, ternyata kita lupa password gitu teman-teman. Itu kurang beruntung aja gitu. Nah, mungkin kita udah coba untuk mengingat-ingat tapi masih gagal gitu ya teman-teman. Dan di situ banyak data yang belum kita backup. Jadi kalau mau kita format ulang juga itu pasti akan memakan banyak waktu gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya merecovery password. Jadi password yang lama itu kita ganti dengan password yang baru ya teman-teman ya. Tapi dengan ID yang sama, jadi nanti directory home-nya tidak hilang. Oke, ayo kita coba. Oke teman-teman, nah di sini saya menggunakan Linux Mint ya teman-teman ya. Nah kita akan coba login ke sistem Linux Mint ini teman-teman. Kita restart dulu. Oke, ini booting awalnya. Nah, di sini kita coba login ya, teman-teman. Nah, ternyata passwordnya invalid. Jadi, memang ini sistem yang pernah saya buat dulu. Ini adalah lab Linux saya menggunakan VirtualBox ya, teman-teman ya. Jadi, saya pernah menggunakan Linux Mint ini untuk belajar dan memang sudah lama tidak saya pakai, jadi memang saya lupa dengan passwordnya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya merecovery-nya tapi dengan tetap ID yang sama teman-teman Sekolah Tekno ini ya. Jadi ini kita shutdown dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, teman-teman untuk sampai ke sini, teman-teman bisa tekan tombol shift atau tekan tombol escape berkali-kali ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak menggunakan VirtualBox tapi menggunakannya secara natif, teman-teman bisa menekan tombol shift atau escape secara berkali-kali untuk sampai ke mode grab ini teman-teman. Nah kalau sudah, teman-teman pilih boot Linux Mint-nya, lalu tekan E ya teman-teman ya. Nah kalau sudah, di sini kita akan mengedit grab atau script dari grab ini yang bertuliskan Linux teman-teman. Jadi kita akan merubahnya ya, kita lihat caranya seperti ini. Nah kita tekan ke bawah sampai menemukan tulisan Linux. Nah ini tulisannya Linux ya teman-teman ya, bukan Linux. Linux itu pencipta kernel Linuxnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini teman-teman ada tulisan RO Quiet Splash. Nah tulisan RO Quiet Splash inilah teman-teman yang nanti akan kita rename supaya kita mendapatkan akses root teman-teman. Oke, ini kita coba full screen dulu ya teman-teman. Nah seperti ini, memang agak stretching ya teman-teman ya, tapi setidaknya tulisannya kelihatan gitu ya. Oke, jadi ini tulisan Linuxnya yang tadi script yang kita cari gitu teman-teman. Nah RO Quiet Splash ini yang akan kita edit. Oke, kita edit jadi apa? Kita akan mengganti itu menjadi rw init sama dengan /bin/bash ya. Jadi itu adalah script supaya kita mendapatkan otoritas root shell ya teman-teman ya. Jadi kita akan berperan sebagai root untuk mengedit passwordnya itu. Oke, sekarang kita coba. Nah ini kita akan hapus. Di sini kita ganti dengan rw init sama dengan /bin/bash. Nah kalau sudah sampai sini teman-teman, kita tekan Ctrl X ya teman-teman ya. Yang ini Ctrl X. Nah sekarang kita sudah mendapatkan akses rootnya ya teman-teman ya. Nah kalau sudah, sekarang kita ketikkan di sini password baru untuk username kita ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, kita ketikkan password spasi ID kita ya teman-teman ya. Password plus ID-nya. ID-nya Sekolah Tekno. Kita coba. Nah, ternyata Sekolah Tekno does not exist. Jadi
ID yang kita pakai tadi itu sebenarnya bukan sekolah tekno, tapi apa coba? Nah, di sini kita mencoba untuk memasukkan ID yang lain ya teman-teman ya. ID yang biasa saya pakai untuk latihan. Nah, ternyata Mr. Gins juga tidak eksis teman-teman, tidak ada di sini. Nah, karena kita juga lupa dengan ID kita teman-teman, jadi kita harus melihat sebenarnya ID apa aja sih yang eksis di sistem ini gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana? Nah, di sini kita perlu mengetikkan cat mindi .2 min F1 /etc/password. Oke, jadi ini adalah script teman-teman yang kita pakai untuk melihat ID apa aja sih yang ada di sistem ini gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata ID-nya adalah sekolah tekno dengan huruf kecil semua teman-teman. Oke, jadi sekarang kita masukkan ID ini ya teman-teman ya. Sekolah tekno yang pakai huruf kecil semua ini teman-teman. Coba. Password. Jadi tulisannya PASSWD ya teman-teman ya. Jangan ditulis semua password gitu, jangan. Jadi kita singkat aja passwd gitu ya teman-teman ya. Lalu masukkan ID-nya. Karena ini adalah sekolah tekno, jadi kita masukkan sekolah tekno. Seperti ini. Password sekolah tekno. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, di sini baru kita buat password barunya teman-teman. Nah, kita retype lagi ya teman-teman ya, supaya kita nggak lupa. Oke? Nah, sekarang password sudah terupdate successful teman-teman. Nah, gimana caranya supaya ID dan password ini juga berlaku untuk ke semua sistem kita? Nah, kita perlu mengetikkan ini teman-teman. Sync Nah, kalau sudah, kita lanjutkan proses bootingnya ya teman-teman ya, untuk melihat apakah kita sudah berhasil untuk login. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita harus ketikkan exec /sbin /init untuk melanjutkan bootingnya ya teman-teman ya. Nah, ini proses bootingnya berjalan. Nah, oke. Sampai di sini kita akan membuktikan apakah password yang kita buat tadi sudah berjalan dengan baik. Kita ketikkan password yang baru ya teman-teman ya. Oke. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini artinya proses perubahan password kita itu sudah berhasil teman-teman. Gimana? Gampang ya? Jadi itu adalah cara kita untuk merecovery password di sistem Linux kita ya teman-teman ya. Sejauh ini sih ini masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan, nanti kita akan buat lagi tutorialnya yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa untuk terus belajar Linux ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.